Baik, ini 1 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Andreas Roy. Pak, bahas topologi jaringan internet dong. Contoh, rute perjalanan data dari HP saat membuka YouTube itu bagaimana? Apakah nanti dari BTS langsung ngarah ke IX, fiber optic dan sebagainya? Oke. Ini enaknya saya kasih gambar ya. Ini saya kasih gambar tapi saya akan demokan cara ininya juga ya, cara tracingnya. Oke, ini gambarnya. Jadi kira-kira pilihan hidupnya kita punya, ini saya kasih handphone dulu nih, handphone HP kita kecil. Ini HP. Oke. Masuk ke jaringan seluler. Mana dia? Seluler. Di sini ada BTS biasanya. Ada banyak sekali BTS. Jadi ini masih seluler. BTS dia akan pakai microwave biasanya, terus pakai microwave campuran sih sebenarnya, tergantung. Ada yang microwave terus digabung lagi ke fiber optic sampai ke core network punya operator. Di sini ada namanya core network. Kalau bahasa sederhana namanya router lah. Cuman kalau dibilang router nggak keren. Core network operator. Jadi di sini sambungannya. Jadi ini di sini seluler banget. Oh sorry, salah. Sini seluler. Sini kalau nggak gini lah. Sini 3G, 4G. Di sini bisa microwave, bisa fiber campur. Biasanya campuran dia di sini. Ada microwave, tapi microwave lewat fiber juga. Nanti microwave kan jaraknya terbatas, paling berapa, 10 km kayak gitulah. Terus masuk ke fiber untuk jarak jauhnya, terus masuk ke core network punya operator. Oke. Masuk ke core network operator, dia punya sambungan banyak di sini. Jangan khawatir, operator sambungannya bukan satu, banyak banget. Oke. Jadi kalau untuk nasional kita punya beberapa internet exchange. Ada Open Internet Exchange, ada IEX, ada OIX, ada banyak lah. Ada Open Internet Exchange, ada Indonesia Internet Exchange dan sebagainya. Oke. Jadi dari sini nyambung nih, ke sini nyambung, ke sini punya sambungan sendiri juga. Dan nanti dia punya sambungan ke NAP. Oke. NAP, Network Access Point, kalau nggak salah. Pokoknya ini yang punya sambungan fiber ke internasional. Di sini fiber ke internasional. Gimana caranya tulisnya? Ini fiber ya, lewat laut gitu. Jadi ini undersea, submarine cable, submarine fiber optic. Optik. Jadi sini nyambung ke sini juga. Jadi kalau pertanyaannya lewat internet exchange, pasti enggak. Kalau trafficnya tergantung traffic ya. Nah terus di sini punya sambungan ke sini juga. Sini juga punya sambungan ke sini. Jadi apa yang ada di internet exchange juga bisa nyambung juga ke NAP, ke internasional. Terus dia masuk fiber. Fiber ada beberapa fiber. Anda bisa ngelihat fiber di sini dah. Submarine cable maps. Oh nggak pakai S. Ini dia. Ini peta jaringan apa? Ini jaringan fibernya dunia. Bisa dilihat sih. Cuman yang ini bukan di submarine, ini ini di Sumatera. Di dalam darat ini ada juga yang ditaruh di daratnya ya. Banyak yang di daratnya, kebanyakan nggak dipetain kalau ini di darat. Jadi kebanyakan yang laut aja di sini. Oke. Jadi kita mapnya ada beberapa di sini, kita bisa lihat mapnya. Nih, ini internasional semua yang warna ini internasional nih. Nih kan, masuk ke Singapura. Jadi banyak masuk ke Singapura, ada juga yang turun ke ini loh. Ada yang turun ke Australia. Jadi kita punya beberapa sambungan. Ini map yang gedenya di sini.
Bisa di zoom in nggak? Biang keroknya bisa kita lihat sih sebenarnya. Kalau nggak salah yang gedenya Tailin sih yang gede. Tuh Ancol kan. Ini bisa dilihat, ini link punya siapa nih? Ancol, Main Tinggi Indonesia, Tanjung Pakis. Oh ini punya Excel. Yang ini punyanya Excel. Oke. Yang internasional banget siapa? Ini internasional ya. Ini kayaknya internasional juga nih, internasional, jalur internasional. Oh di Canggih, Batam Indonesia sama Canggih. Oke. Ini punyanya Matrix Network. Ownernya punya siapa? Bisa kelihatan yang punya siapa. Masing-masing ini bisa kelihatan yang punyanya siapa, kabelnya kelihatan loh. Oke. Di Jakartanya di mana bisa kita lihat juga sih. Indigo West ini kemungkinan besar punya Telkom yang kayak gini-gini, yang bahasanya kayak gini Telkom nih. Oke, beres ya. Silahkan dilihat di situ. Jadi lewat sini dia. Kalau udah antar ini ya, di napnya ada banyak sih sebenarnya. Jadi kalau saya gambar kayak gini bukan cuma satu ya. Kayak IIX ada beberapa, OpenIX juga paling nggak ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Paling nggak ada 4 ini. Ada 4. 2 di Jakarta, 1 di Makassar, 1 di Batam. Jadi ada beberapa juga gitu ya. Nah di sini banyak server-server, dipasangin server banyak. Ini dua-duanya banyak servernya sih sebenarnya. Deh, nyambung ke sana internasional, kita akan masuk ke cloud di internasionalnya. Kasih gambar lagi cloud. Oke. Ini internet cloud. Cloud artinya banyak router, banyak fiber segala macam. Oke. Ini cloud internet. Nah turun di daratan Amerika mungkin. Di Amerika nanti lari kemana-mana juga, kagak ngerti dah gue. Terus baru masuk ke servernya di sini. YouTube, misalnya YouTube ya. YouTube. Nah, yang seru dari YouTube ini belum tentu. Jadi si YouTube, si Google pinter. Kalau orang suruh nonton semua ke YouTube di Amerika, ini tewas nih langsung. Makhluk ini tewas semua. Karena terlalu gede trafficnya, nggak bisa dihandle sama fiber optik segede apapun, nggak bisa. Oke, jadi teknik yang dipakai YouTube gila dia. Di copy video-video ini, di copy ke, dia bikin lagi server, misalnya taruh di sini. Jadi dia pasang server, ada 2 server, misalnya satu ke OpenIX, satu lagi ke IIX. Ini di copy sama dia. Ini kopiannya, ini yang namanya CDN. Content Delivery Network. Jadi Akamai apa segala macam itu Content Delivery Network. Google juga punya sendiri Content Delivery Network. Ini video-videonya YouTube segala macam di copy ke server sini. Artinya apa? Waktu HP-nya mau nonton YouTube sebetulnya nggak ke sini sih. Dia akan ke sini. Gitu. Nah sekarang kita tes, bener nggak nih yang si Ono omongin? Yang masalah saya kagak pakai HP. Jadi saya pakai fiber. Saya pakai fiber optik di rumah ini sekarang lagi pakai fiber. Jadi ada ISP lagi. Di sini ada ISP fiber. Ini ISP. Dia punya sambungan 2 juga pasti. Satu masuk ke NAP, satu masuk ke sini. Oh 3 banyak lah, sama kayak core networknya operator. Jadi saya di rumah kayak gini posisinya. Masuk ke ISP-nya fiber. Jadi saya semuanya fiber ya. Saya nggak pakai seluler, nggak pakai 3G, 4G, soalnya lemot, pusing. Akhirnya saya pakai fiber di rumah, masuk ke ISP, punya sambungan. Kebetulan fibernya ada 2. Saya di rumah ada 2 fiber, satu MNC, satu lagi oksigen. Oke, sekarang kita akan lihat. Tapi kira-kira logikanya sama aja. Kita akan lihat saya nyambungnya kemana buat masuk ke YouTube, gitu ya. Oke, kita akan lihat sambungan ke YouTube. Di youtube.com. Ya, YouTube punya 4 IP yang ketahuan. Tapi jangan khawatir, ini belum tentu punya YouTube ya. Coba kita cek aja. Ini punya siapa? Belum tentu punya YouTube, jangan khawatir. Gelo ya. Ini di YouTube kelihatan IP-nya nih. Tapi saya harus install dulu nih, sudo apt install whois. Whois buat ngecek itu IP punya siapa sih?
Saya install dulu Whois-nya, belum diinstal. Ini biasanya sudah ada adanya di Kali Linux sih. Karena saya pakai Ubuntu, kepaksa saya install. Kalau di Kali Linux sudah ada. Cuman ini kan saya pakai Ubuntu, jadi kepaksa diinstal. Saya ulang lagi ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah di YouTube kita dapat IP-nya. Sekarang kita Whois. Ini IP punya siapa sih? Saya ambil satu, klik kanan copy. Kelihatan ini mirip semua, 172, 217, 194 mirip. Jadi kemungkinan ini satu keluarga. Punya siapa ya nggak tahu. Jangan berasumsi itu punya YouTube. Jangan berasumsi. Asumsinya salah kalau punya YouTube. Coba kita Whois. Kita lihat. Oh, oke, benar punya Google dia. Oke. Kelihatan ini punya Google. IP itu punya Google. Oke. IP itu punya Google. Oke. Nah, yang sekarang yang seru adalah coba tolong diingat ya, di YouTube IP-nya 172.217. Oke. Coba sekarang kita pakai traceroot. Saya udah install belum traceroot? Oh, harus install dulu. Minta apa? Maaf. Sudo. Ini semua belum keinstall. apt install traceroot. Jadi install semua, diinstal sih. Kalau kayak main kayak gini enaknya pakai Kali Linux sih. Ya Ubuntu buat kerja soalnya. Tapi ini ya Kali Linux buat rekamnya bisa juga sih. Oke, clear layar. Coba kita ulang lagi. Di YouTube udah tahu IP-nya. Dan kita tadi pakai Whois. Whois ini dapat itu IP-nya Google. Kelihatan dia punyanya Google ya. Google LLC segala macam. Kelihatan dia Google punya. Sekarang kita traceroot. Traceroot. Nah, kelihatan kita lewat mananya kelihatan ya. Oke. Ini oke. Ini nomor yang di paling kiri, ini router yang kita lewatin. Router pertama 192.168.0.222 ini router di rumah saya yang diarahin ke arah punya Moratel. Ini masih di ini nggak bisa di ping. Ini masuk wilayah nggak bisa di ping, tapi kelihatan ada IP. Nah, terus ujungnya sini. Untuk sampai ke YouTube, saya butuh 23 router yang dilewatin dan waktunya 15 milisecond. Oke, untuk sampai YouTube. Sekarang kita lihat dia lewat mana aja sih. Seru nih ngeliat lewat mana ajanya. Oke, ini router saya. Ini masih jaringan punya oksigen. Ini kemungkinan jaringan punya oksigen ini kemungkinan ya. Coba kita lihat Whois saja. Jadi tiap kali mainnya Whois sih. Oke, ini saya gedein. Whois. Jadi Anda mau nggak mau trace-nya kayak gini caranya. Whois, nah punya Moratel langsung. Oke, jadi ini punya Moratel. Ini saya router di rumah lewat jaringan internalnya oksigen. Punya Moratel, ini punya Moratel, ini punya Moratel. Ini nggak tahu punya siapa. Kita cek ini punya siapa. Whois 74 berapa tadi? Nah, ini udah bukan punya Moratel. Oh, udah masuk ke Google langsung. Keren, Bo. Langsung Google ini. Internalnya Google ini udah punya IP-nya Google. Jadi Moratel kena ke Google langsung. Keren. Keren itu, keren. Ini punya Google. Ini IP internal Google. Ini 72 punya siapa nih? Jadi gila di dalam Google muter-muter dulu nih berarti. Si geblek. Whois. Google lagi, punya Google lagi kan. Dalam Google dia muter kayak orang geblek, kayak orang gila dia. Sorry salah. Mana tadi? Oke, ini Google lagi. Jadi dari Moratel ini, Moratel cuma berapa biji nih routernya? Cuman 1, 2, 3. 1, 2, 3 lepas ke Google udah. Ini coba kita lihat nih Google, kemungkinan udah Google semua nih. Whois. Coba cek lagi. Google lagi semua. Ini udah Google semua ini. Tapi di dalam Google dilempar-lempar. Geblek dasar. Coba lihat yang ini lagi.
Who is, ini pasti Google. Nah, Google lagi. Gila, Google gila kali ya. Berapa router? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah Google semua nih. Sampai titik 11 ini Google juga nih kayaknya, IP-nya Google. Jadi banyak lewat Google internal. Jadi kalau kita lihat langsung, sebetulnya dari Moratel langsung Google. Pertanyaan tadi kan lewat Internet Exchange kagak? Ya kagak lah. Oke. Coba kita cek yang lain. Kita mau masuk ke luar negeri langsung, misalnya yang pasti nggak akan lari kemana-mana, misalnya apa namanya, Gedung Putih, White House. Oke. White House adalah tempatnya Presiden Amerika. Who is? Dick whitehouse.gov. Nih, IP-nya cuma 103.12.23 ini. Coba kita lihat punya siapa nih. Who is? ID ini. Wah gila, kurang ajar. Ini dia pakai apa sih yang buat redirect? Pinter dia White House, kurang ajar. Bajigur. White House kok diarahin ke sini. Coba bener. Ini di cache nih. Jago, kurang ajar. Gue pikir langsung ke White House. Anjrit banget ini namanya. Coba klik kanan copy, coba kita lihat White House nge-webnya bener nggak ke White House? Bener kan? Masuk White House. Tapi dia ini bukan dari White House ini. Di copy sama dia ke Indonesia. Jadi dia mainan ini, jadi Amerika jago. Jadi websitenya di copy ke Indonesia. Karena ini punyanya IDNIC. IP-nya punya IDNIC. Akamai, oh pantesan Akamai. Punyanya Akamai. Akamai itu Content Delivery Network. Dan kerjasama sama AMZI. Jadi mereka rupanya ngopiin konten-konten di luar negeri, di copy ke Indonesia supaya orang Indonesia aksesnya kencang banget. Jadi rasanya dia dapat ini Amerika, tapi padahal kagak ada di Indonesia semua. Dengan cara itu kita jadi bisa internet jadi murah. Jadi tekniknya adalah di copy. Jadi konten yang di luar negeri di copy ke Indonesia aja udah. Jadi dengan cara itu murah internetnya. Jadi kita nggak bayar banyak bandwidth sih sebenarnya. Gue pengen tahu yang kemungkinan besar nggak bisa. Coba kalau GitHub dia ada di mana dia? Kemungkinan nggak di copy sih kalau GitHub. Mudah-mudahan kagak di github.com. Ini 52 ya. Gue pengen cari yang keluar langsung nih. Who is? Ini GitHub ya. Nah ini Amazon, punyanya Amazon. Mudah-mudahan ada di luar negeri langsung. Jadi GitHub ditaruhnya di Amazon. Oke, dia GitHub nyewa Amazon. Oke, coba dik traceroute GitHub tadi. Wih, udah 13 aja nih. Tapi langsung loh. Langsung gila nih. Langsung 5295 ini kayaknya langsung masuk ke Amazon langsung. Cuman dia 24 router, tadi Google 23 router. Waduh, jauh. Tapi masuk internal sini nih. Oh, nggak bisa. Pingnya di disable berarti. Oke, kita coba kita lihat aja. Ini punya siapa nih? Who is? Kemungkinan besar punya Amazon juga sih. Paste. Tuh Amazon. Tapi yang menarik adalah dia langsung. Jadi pas dari Moratel langsung lempar Amazon, connect langsung loh ini. Oke. Cuman kemungkinan pakai MPLS atau segala macam sih. Jadi sebenarnya lewat beberapa router, tapi karena dia MPLS nggak bisa di traceroute. Jadi yang MPLS nggak bisa di traceroute ya. Oke. Jadi kira-kira gitu, lempar langsung direct teng. Ini 16 millisecond, ini 18 millisecond. Kelihatan yang ini 18, yang ini 16. Oke. Ini saya lewat Moratel. Sekarang saya akan pindah routing saya sudo. Oke, clear layar, netstart -nr. Kelihatan gateway saya adalah ke Oxygen 222, kebetulan Oxygen saya ganti root del default. Oke, netstart -nr.
Defaultnya udah hilang. Sekarang root add default gateway 192.168.0.224. Saya pindah jaringan nih sekarang. Saya pindah ke 224. Ini lewat MNC Play. Coba kita dik ke Google ya, YouTube ya. Coba bentar, dik YouTube. Oke, ini kita ambil lagi. Di kanan copy, trace root. Paste. Oke. Nah, ini beda. Beda banget. Beda dia. Beda. Iya, lu nggak dapet. Iya dapet. Oke, kita lihat lewat mana nih. Kita lihat lewat. Ini tadi saya punya, ini punyanya internalnya MNC Play, ini punya siapa nih? Coba kita lihat. 172.16. Oke. Pick. Iya betul. Who is? Clear layar. Who is? Ini punyanya, wow, kacau ini. Oke. Ini IP. Oke. Ini masih internalnya si MNC, dia pakai IP 10 sama 172.16. Ini private. Gelo. MNC parah banget berarti ya. Parah banget, asli parah. Ini lewat 2 router private. Aduh kacau. Gue langganannya bukan intranet service provider, gue langganan internet service provider. Oke, itu who is lagi, coba kita lihat. $20 sama juga. Ala ilaha illallah. Ini internalnya MNC masih. Coba yang ini. Dia punya IP publiknya sedikit berarti MNC. Parah banget ya. Nah, ini kelihatan ISP punya PT Jala Lintas Media Kabupaten Bogor, JLMT Kabupaten Bogor, Cibinong, Jalan Mayor Oking kilometer 2, namanya Victor Irianto, nomor teleponnya sekian. Wah, jelas banget ya, gila banget. Waduh, MNC di Bogor rupanya ininya, ISP-nya, terdaftarnya di Bogor. Oke, jadi ini Ono ada di Jakarta, dia turun dulu ke Bogor katanya sih, tapi kayaknya bukan sih. Itu mah penanggung jawabnya aja di Bogor, makhluknya sih kemungkinan besar di Jakarta. Oke, mana sih tadi salah? Yang ini balik. Ini tadi 103 ya? Tadi berapa sih? Gue tadi lihat IP berapa itu? 103.20. Oke, 103.20 tuh punya MNC. Ini masuk ke 124. Ini punya siapa nih? 124.158. Who is? Iya loh, pusing loh. Masih dia lagi di internalnya MNC. MNC pusing berarti ya. Routingnya pusing dia. Asli pusing MNC. Who is? Nih, masih di MC atau udah lari? Oke, udah masuk ke Google. Gue tadi, gue mau ke YouTube ya. Masuk ke Google. Langsung baru masuk ke Google. Jadi dari saya 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru Google. Kalau tadi Moratel, kalau nggak salah cuma 3 lempar ke Google. Ini kemungkinan Google-nya pusing kepala, akhirnya sampai 23 sampai ke Google. Tapi kelihatan di sini yang bisa dilihat yang menarik ininya. Ininya 104 milisecond, tadi kalau Moratel cuma sekitar 15 milisecond, ini 10 kali lebih gede, 104 milisecond. Coba kita lihat di ujungnya MNC, ini MNC udah 100-an. Jadi parah banget. Kalau Moratel lebih kencang, lebih bagus. Jadi kelihatan banget. Jadi selain kita bisa lihat routing lewat mana aja, kita bisa ngelihat ini sih milisecondnya berapa. Oke, dari situ kita bisa evaluasi.
mana yang bagus sih kira-kira. Ini kebetulan saya punya 2 sambungan, jadi enak ngelihatnya. Tapi memang saya selalu pakai Moratel sih sebenarnya, MNC buat cadangan, sama buat nonton TV doang sih sebenarnya. Parah. Karena ada TV-nya, Moratelnya kan nggak diaktifin TV-nya. Kita nonton apa sih, nonton video. Tapi sekarang sih banyak nonton YouTube juga sih akhirnya. TV jarang ditonton juga. Lebih menarik YouTube daripada TV. Oke. Jadi gitu, sambungan-sambungannya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari siapa nih tadi? Mana tadi yang nanya? Bukan. Oh, ini dia. Mas Andreas Roy, tentang topologi jaringan internet dan contoh routingnya. Anda bisa traceroute sendiri sih sebenarnya, pakai traceroute. Kita bisa lihat dari traceroute dan whois ya. Jadi di traceroute whois kita bisa ngelihat. Kalau mau keluar kita nggak lewat IEX sama sekali sih sebenarnya. Kalau traffic light keluar. Tapi kalau misalnya ke Deticom segala macam, kemungkinan besar kita masuk ke IEX ini, gitu. Dan semuanya sekarang fiber optik kecuali yang seluler, biasanya enggak. Lainnya fiber semua sih. Dan fiber lari ke fiber, lari ke fiber, lari ke fiber gitu. Jaringannya bentuknya kayak gitu sih. Jadi fiber ke fiber gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat Mas Andreas ini dan teman-teman yang lain tentang topologi jaringan dan lewat mana. Dan tadi jorok banget ngelihatnya, tekniknya kita traceroute soalnya. Jadi kita betul-betul ngelihat dan pakai whois kita bisa tahu ini punya siapa segala macam. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat.